Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Klub Belajar. Nah, kali ini kita akan langsung bahas soal yang mungkin nanti pembahasan dari soal-soal ini bisa membantu teman-teman untuk bisa membayangkan soal seperti apa sih yang akan keluar nanti di tes CPNS. Oke, langsung saja. Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, ditegaskan dalam pasal A. Pasal 28A, B. Pasal 28C, C. Pasal 28B, D. Pasal 28E ayat 1, dan E pasal 28E ayat 3. Jawabannya yang mana nih kira-kira teman-teman? Oke, jawabannya adalah D, pasal 28E ayat 1. Di sini kata kuncinya adalah kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Teman-teman pasti sudah tidak asing dengan pasal-pasal ini ya teman-teman ya. Pasti semuanya udah di luar kepala gitu ya. Oke, next soal selanjutnya. 3x per 6 sama dengan 6y. Maka 3x kurang y per y sama dengan, ini cara jawabnya gimana nih teman-teman? Nah, coba kita jawab. Di sini sama dengan 6y ya teman-teman ya. 6y ini bisa kalau kita bikin untuk pecahan, dia seperti ini, 6y per 1 ya. 6y per 1 sama dengan 6y gitu ya. Oke, sekarang kita sederhanakan dulu. Sekarang kita sederhanakan dulu nih. 3x dikali ke 1, kemudian 6 dikali dengan 6y. Jadi biar gampang gitu kita carinya ya. Jadi sama dengan 3x kali 1 sama dengan 3x. Kemudian 6 kali 6y sama dengan 36y ya. 36y. Oke, sekarang kita lihat nih di soalnya. Soalnya adalah 3x kurang y per y sama dengan. Nah, sekarang kita udah tahu nih, tadi di bawah kita udah tahu 3y ini adalah 36y. Jadi yang ini, 3x ini kita bisa langsung masukkan angka yang sudah ada di bawahnya, yaitu 36y. Jadi kita bikin seperti ini, 36y. 36y dikurang dengan y ya, teman-teman ya. Dikurang dengan y, diper dengan y sama dengan berapa nih teman-teman? Nah, 36y dikurang, ini kan kalau y kayak gini kan berarti 1y ya teman-teman ya. Berarti 36 kurang 36y kurang 1y sama dengan 35y. Wait. Oke. 35y pernya masih ada ya, pernya adalah y. Dan sekarang y ini ada di atas dan ada di bawah, dan kita bisa coret y dan y ini bisa kita coret, jadinya hasilnya adalah 35 ya teman-teman. Oke, hasilnya adalah 35. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, gampang ya teman-teman ya. Oke, next kita menuju ke soal selanjutnya, yaitu 24% dari 2/3 dikali dengan 5/4 adalah A 51/25, B 1/3, C 23/50, D 15/41, dan E 21/50. Nah, untuk soal seperti ini kita langsung jabarkan saja. Kalau tadi ada 24% ya, 24% itu sama dengan 24/100 ya. Oke, 24/100. Kemudian yang ini kita langsung kalikan saja ya. Tanda kurung seperti ini berarti tanda kali. Kita tulis dengan tanda titik atau tanda kali. Kemudian kalau ada pecahan seperti ini dikali dengan yang seperti ini. Wait, ini dikali apa ditambah sebenarnya?
salah. Ini soalnya salah nih ya teman-teman. Ini soalnya bukan dikali di sini teman-teman, tapi ditambah. Oke, maaf, saya ubah dulu soalnya. Oke, ini soalnya adalah 2/3 ditambah 5/4 ya. Jadi jika ada soal seperti ini, langsung aja teman-teman dikali. Ini cara cepatnya pasti teman-teman udah pada tahu ya. Ini dikali dengan ini, kemudian ditambah dengan ini dikali ini, baru diper dengan ini dikali dengan ini ya. Itu cara cepatnya ya teman-teman ya. Berarti 2 kali 4 sama dengan 8. Ditambah, karena di sini tandanya tambah, berarti di sini ditambah dengan 3 kali 5 sama dengan 15 ya. Sama dengan 15 diper dengan 3 dikali dengan 4, nanti diper dengan 12 ya. Per dengan 12. Oke, ini kalau kita mau cara cepatnya. Kalau misalnya kita mau cara yang seperti zaman dulu, seperti zaman waktu kita SD diajarkan, jadi sebenarnya ini seperti ini teman-teman. Kita samakan dulu penyebut ya gitu ya. Kalau dulu di SD diajarinya samakan penyebut, kemudian tanda di sini tanda tambah. Kita samakan penyebut nih, sama penyebut berarti yang bisa dibagi dengan yang ini dan dibagi dengan ini. Berarti otomatis perkalian antara ini dengan ini. Jadi 12 ya teman-teman ya. Oke, ini cara kita dulu ya waktu masih kecil. Kemudian 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Kemudian 12 dibagi 4 sama dengan 3 dikali 5 sama dengan 15. Sama aja ya teman-teman ya. Jawabannya sama, tetap dia 15 ditambah 8, 23 diper dengan 12. Oke, ini sama. Yang ini kita belum jumlahin ya, tapi sama. Itu kita, kalau kita sederhanakan lagi, ini 24 per 100 dikali, ini sama ya teman-teman ya, tanda titik dengan tanda kali sama. Oke, dikali ini 23 per 12. Oke, sekarang kita mulai coret-coret lagi nih teman-teman. 24 bisa dibagi dengan 12. 24 bagi 12 sama dengan 2. 12 dibagi 12 sama dengan 1. Kemudian kita bagi lagi 2 bagi 2 sama dengan 1. 100 bagi 2 sama dengan 50. Jadi jawabannya 1 kali 23 sama dengan 23. Kemudian 50 kali 1 sama dengan 50. Jadi jawabannya adalah 23 per 50 yang C. Next. Carilah gambar selanjutnya pada seri gambar berikut ini. Nah, pertama gambarnya seperti ini, kemudian seperti ini, kemudian seperti ini. Sebenarnya ini ketara sekali ya teman-teman ya. Di yang satu buletan yang berisinya ada 1, kemudian 2, kemudian 3. Otomatis jawaban yang selanjutnya adalah 4 ya. Itu 2, 3, 4, 4. Jadi otomatis ini salah, dan ini salah. Oke, kita eliminasi ya teman-teman. Dan tinggal ini C sama D. Yang ininya 4. Terus kita lihat nih teman-teman. Di sini ada 246, 246, 246. Oke, kemudian kita lihat yang buletan ini dia bergerak ke arah berlawanan jarum jam. Dan di sini ada 1 nih, kemudian di sini ada 2, kemudian di sini ada 3, 1, 2, 3. Otomatis di sini ada 4. Kemudian kita lihat kalau yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, jelas sekali ya, jawabannya adalah yang ini. Oke, next. Di antara kalimat-kalimat berikut, manakah kalimat aktif intransitif? Nah, kalimat aktif itu teman-teman ada 2. 1 transitif dan 1 lagi intransitif. Kalau transitif itu dia ada objek. Kalau
transitif itu berarti dia tidak ada objek. Sekarang kita lihat. Yang A, ia membaca buku dengan tekun. Membaca buku, objeknya buku. Jadi jawabannya bukan yang ini. Kemudian yang B, Pak Hasan makan buah di kantor. Objeknya buah. Dan bukan yang ini. Kemudian yang C, ia menangis meraung-raung. Di sini ada objek nggak teman-teman? Nggak ada kan ya? Di sini nggak ada objek, jadi jawabannya adalah yang ini. Next, carilah gambar selanjutnya pada seri gambar berikut ini. Oke, kita lihat gambar luarannya adalah sama segi berapa nih teman-teman? Segi 8 ya. Segi 8. Kemudian ya ABCDE-nya semua segi 8. Kemudian kita lihat di sini ada 2, 3, 4. Nah, pasti di sini jawaban selanjutnya adalah 5. Nah, sekarang kita coret dulu yang bukan 5 ya. Yang bukan 5 ini ya, kita coret dulu. Yang bukan 5 mana? Ini bukan 5. Kemudian 2, 4, 5, yang lain semua 5. Berarti pilihan jawabannya adalah ada B, C, D, E. Kemudian kita lihat rotasi dari buletan ini ke arah mana. Dari sekilas kita lihat, jelas sekali dia berotasi ke arah searah dengan jarum jam. Pertama dia di sini, kemudian dia ke sini, otomatis selanjutnya dia ke sini, ya kan ya. Nah, ini ya udah ke sini, dan selanjutnya pasti di sini. Nah, sekarang kita lihat yang awalan ini ada di sebelah sini yang mana? Jelas yang ini ya teman-teman ya. Kemudian kita buktikan lagi nih. Pertama di sini titiknya ada 2, kemudian di sini ada 3, kemudian di sini ada 4, otomatis di sini ada 5, dan dia dimulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, next. Nah, soal selanjutnya ini deret. Ada 432, 864, titik-titik, 10.368, kemudian 51.840. A 2.592, B 2.692, C 2.952, D 2.529, dan E 2.625. Nah, kira-kira ini besar-besar banget ya. Ini ya teman-teman. Kita bisa lihat sebenarnya kalau di sini ke sini jelas kayaknya ini ditambah ini, atau kalau lebih cepat perkalian 2 nggak sih? Kalau dikali 2 bener ya, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali 4 8. Oke, 8 2 6. Kemudian setelah itu kita lihat yang ini. Ini apa ini? Ini dia perkalian berapa kira-kira? 51.000, 10.000, arti kira-kira 5 ya. Dari sini ke di sini dibagi 5. Jadi ini ke sini dikali 5, ya nggak sih? Sebentar, kali 5 40, 40. Oke, ini kali 5. Otomatis di sini sebenarnya kita bisa mengakali kira-kira ini ke sini apa ya teman-teman ya. Otomatis sini ke sini ada, dan dari sini ke sini juga ada, ya kan? Kalau kita mau ngambil 2, 3, 4, 5, bisa nggak ya? Coba ya, kita coba. Kalau misalnya kita kali 3, 864 dikali 3, 864 dikali 3, oke, 12, 2, 19, 9, oke. Jawabannya adalah di sini 25, 9, 2 ya. Ini kalau kita kali 3. Kemudian berarti kalau di sini kali 3, otomatis sini kali 4 ya. Berdasarkan angka ya, 24, 23, 45. Kalau misalnya kita kali 4, dia dapat segini enggak ya? Kali 4, 4. Oke, 8. Oke, ini dapat 4 ya kalau dikali, berarti jawabannya adalah yang ini. 2592. Next. Jika musim kemarau datang, maka petani akan gagal panen. Petani di kota subur sedang panen. Jadi, A. Kota subur mengalami musim kemarau. B. Kota subur tidak mengalami musim kemarau. C. Tidak pernah terjadi musim kemarau di kota subur. D. Sebagian besar penduduk di kota subur adalah petani. Dan E. Tidak dapat disimpulkan. Nah, sekarang kita lihat. Jika musim kemarau datang, kita misalkan ini ke premis. Nah, ini kita misalkan ke P ya. P. Kemudian maka petani akan gagal panen.
gagal panen kita misalkan ke Q. Jadi istilahnya kemarau datang, gagal panen Q-nya. Dan di sini petani di kota subur sedang panen. Nah, ini gagal panen Q, berarti kalau panen, kebalikan dari gagal panen berarti negasi Q, minus Q gitu ya. Nah, sekarang ini berdasarkan modus Tholen ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pernah dengar, ini adalah modus Tholen. Modus Tholen. Maaf tulisannya agak sedikit berantakan ya teman-teman. Gak apa-apa ya. Oke, modus Tholen. Nah, untuk modus Tholen ini premis satunya, jika premis satunya P sama dengan Q. Oke, kemudian premis 2-nya. Nah, tadi ini ya premis satunya ini P sama dengan Q, kemudian premis 2-nya adalah negasi Q. Maka sama dengan konklusinya adalah Q dan Q dicoret, jadi yang tinggal diturunin adalah negasi P. Jadi negasi P adalah tadi kemarau datang ya kalau P-nya. Berarti kalau negasi P kebalikannya berarti kemarau tidak datang. Jadi jawabannya adalah kota subur tidak mengalami musim kemarau. Oke, baik, itu saja mungkin pembahasan soal kali ini. Semangat untuk teman-teman yang mau mengikuti tes CPNS. Good luck and see you on my next video. Thank you. Bye-bye.